Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Sebelum memulai materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silakan kepada Muhammad Rasulullah. Nama saya Zakri Abdin. Nama saya Nofat. Nama saya Rio. Saya Akila. Yuk kita ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Riwayat hidupnya adalah nama lengkap Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani. Lahir 1813 Masehi di Tanara, Serang, Banten. Wafat pada tahun 1897 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari keluarga ulama dan sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan dalam ilmu agama. Usia 15 tahun. Amin. Beliau berasal dari keluarga ulama dan sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan dalam ilmu agama. Usia 15 tahun berangkat ke Mekah untuk belajar, kemudian melanjutkan ke Madinah dan Mesir. Di Mekah, beliau menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dihormati para ulama di Timur Tengah, bahkan dikenal sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Guru-gurunya banyak berasal dari Nusantara, termasuk ulama besar seperti Ki Haji Haji Basari. Ilmuwan yang sangat mendalam dalam fikih, tafsir, tasawuf dan bahasa Arab. 2. Rendah hati dan belajar. Meskipun menjadi ulama besar, tapi orang hidupnya sederhana. 3. Dedikasi untuk Nusantara. Dia selalu menulis dan membimbing jamaah dari Indonesia di tanah suci. 4. Menjaga adab dan akhlak, selalu mengajarkan pentingnya sholat, kesungguhan ibadah dan kecintaan pada ilmu. Yang kelima, semangat dakwah damai, mengajarkan Islam yang moderat dan seimbang. C. Karya tulis terkenal. Syekh Nawawi adalah ulama produktif dengan lebih dari 100 kitab. Beberapa karya pentingnya yaitu Tafsir Marah Labid atau Tafsir Munir, kitab tafsir Al-Quran yang sangat populer di Nusantara. Yang ada lagi Nihayatul Zain, yaitu fikih. Ada lagi Sulam At-Taufiq, akidah dan ibadah sering dipelajari di pesantren-pesantren. Ada lagi Yatul Lujain tentang etika dan hukum dalam perlisanan, dan Amin At-Tabiyah, tasawuf dan moral. Bahasanya sholat ialah suci dari hadas dan najis, masuk waktu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui rukun-rukunnya. Isi babnya ada rukun sholat dan rukunnya, cara suci, wudu, tayamum, mandi wajib. Terus ada hukum puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga ada bab akhlak. Akhlak yang paling utama ialah menahan marah, memaafkan, dan rendah hati. Sesungguhnya kemuliaan seseorang hamba tampak dari kelembutan lisannya kepada sesama. Isi babnya yang pertama ada meninggalkan sifat sombong, dengki, dan riya. Yang kedua mengutamakan sabar dan syukur. Yang ketiga pentingnya adab kepada guru, orang tua, dan sesama manusia. Yang B
Dari kitab tafsir Malalabid atau tafsir kitab tafsir lengkap 30 juz. Contoh isi tafsirnya yaitu contoh tafsir surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini menjadi dasar tauhid uluhiyah dan ubudiyah. Segala amal tidak bernilai kecuali jika ikhlas karena Allah. Poin pentingnya penjelasan makna kata-kata, hikmah ayat dan kaitannya dengan kehidupan dan penekanan pada akhlak dan adab. Syekh Yusuf Al-Makassari, riwayat hidup nama lengkapnya Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Al-Wasi Al-Makassari, lahir pada 1626 Masehi di Goa, Sulawesi Selatan. Wafatnya pada tahun 1699 Masehi di Cape Town, Amerika Selatan. Belajar agama sejak kecil lalu merantau ke berbagai wilayah, yaitu Banten, Aceh, Yaman, hingga Turki. Beliau dikenal sebagai ulama, sufi besar dan pejuang anti penjajah. Setelah sebagai pemaling ke Nusantara, beliau membantu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Lalu ditangkap VOC, diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Amerika Selatan. Di tempat pengasingan, beliau tetap berdakwah hingga memiliki banyak murid dan dihormati masyarakat setempat. B. Keteladannya. 1. Konsisten dalam perjuangan. Yang kedua, ahli tasawuf dengan akhlak mulia. Yang ketiga, keikhlasan berdakwah. Keempat, wawasan luas. Dan yang terakhir, tokoh pemersatu. Karya tulis terkenal. Syekh Yusuf menulis banyak karya dalam bidang tawasuf, akhlak, dan tauhid. Beberapa di antaranya yaitu Zubdatul Asrar, ajaran tawasuf dan suluk, dan ada Bidayatul Mustadiin, dasar-dasar tasawuf. Al-Barokat Al-Sailaniyah, tulisan semasa pengasingan di Nebraska. Al-Nafhat Al-Sailaniyah, nasihat moral dan spiritual. Safinatun Najah, itu tulisan menuju keselamatan spiritual. Dan ada Matalib Sarikin, panduan bagi para penempuh jalan sufi. Contoh isi karya tulis Syekh Yusuf Al-Makassari. Karya-karyanya berfokus pada tawasuf, akhlak, dan perjalanan spiritual. A. Dari kitab Zubdatul Asrar, kitab yang membahas pembersihan jiwa untuk mendekat kepada Allah. Bab Ma'rifatullah, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Hati yang bersih adalah cerminan bagi cahaya ilahi. Isi babnya itu manusia harus mengenali diri, pembersihan hati melalui zikir dan muhasabah. Tujuan hidup adalah kembali kepada Allah dengan hati yang suci. Dua, bab jalan menuju Allah. Lama seorang salik dimulai dari taubat yang sungguh-sungguh, kemudian istiqomah dalam ibadah dan terus menerus bersikir hingga hatinya hidup. Isi tahapan suluk taubat zuhud, firaq, sabar. Ada murid kepada guru spiritual, bahaya sifat semu spiritual. B. Dari kitab Matalib Sarikin, isi tuntunan bagi penempuh jalan sufi. 1. Bab zikir dari dalam hati. Zikir yang paling bermanfaat ialah zikir yang menghadirkan hati. 3. Yang menggerakkan hati di dalam membuka pintu cahaya. Simak cara zikir nafas dan zikir lisan. Manfaat zikir untuk ketenangan jiwa dan zikir dengan kesadaran diri. Dua, makna jalan harus duduk kasih sayang dia yang membalas cerita tetapi jangan doa dan kebaikan karena itu pembersihan dari dendam. Kedua, dan kasih sayang
Tiga, sabar menghadapi cobaan termasuk ketika dijauhi seperti disebutkan di BOC. Sekian kesimpulan April Indonesia. Sekian yang dapat Bapak presentasikan. Mohon maaf apabila di topik kita ya.